Oke, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Kapanpun kalian nonton video ini, gue harap kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Pada hari ini gue punya sebuah figur yang sebenarnya kalian udah banyak nonton di channel lain mungkin. Gue beli ini karena memang suka aja. Jadi channel gue tuh isinya adalah action figure yang gue suka. Jadi gue nggak bakal ngasih update terkini banget, kecuali memang figur itu tuh gue suka. Oke, balik lagi ke topik ya. Jadi ini adalah Zeta Toys Iron Man Mark 35. Ini dari movie Iron Man 3. Udah lama banget, dan ini rilisnya juga udah lama banget, kayaknya dari tahun-tahun 2025-an kali ya, udah rilis. Terus di boxnya ini ada artwork armornya, Mark 35, Iron Man 3, ada logo Zongdong Toys atau ZD Toys-nya, lalu ada informasi skala 1/10 ya. Kalau Batman yang kemarin atau yang kemarin ya, itu dia 1/9, slightly lebih tinggi dari ini. Lalu ini ada logo Infinity Saga dan ada logo Marvel ya, bukan logo Marvel sih, ini cap dari Marvel bahwa ini adalah figur license, bukan bootleg. Lalu ini ada simple ya desainnya, untuk kanan kirinya tuh Von Joy dan Ziritos itu simple banget. Terus ini bagian belakangnya ada figurnya, ada aksesoris, nanti kita bahas di dalamnya. Ini ada referensi pose. Sisanya ya warning-warning aja sih, jadi warning tersedak dan untuk umur-umur. Langsung aja kita buka. Jadi yang akan kalian dapatkan dari membeli figur ini adalah, ini blister pertama isi figurnya, ini blister kedua isi aksesorisnya. Gua akan bongkar dulu. Oke, jadi ini yang kalian dapat dari boxnya. Aksesorisnya sedikit banget, benar-benar minim banget, karena ya memang ini armor screen time-nya aja dikit banget ya, cuman di final war-nya doang kalau di movie-nya, sisanya benar-benar nggak ada. Oke, kita bahas dari ini ya dulu. Dia dijuluki Red Sniper karena punya capit besi ini. Ini detailnya sih oke sih, detail luarnya ya. Kalau ZD Toys itu terkenal dia detail luarnya emang bagus banget. Gue suka cat merah candy-nya, ini cakep ya. Silvernya juga oke banget. Tuh, detailnya sih perfectly fine ya. Gue nggak menemukan mispaint atau cat bleber di sini. Tuh, oke ya. Terus ada optional hand yang ngebuka gini. Dia nggak dapet yang bolong ya. Tuh, catnya bagus sih. Detailnya untuk sekecil ini menurut gue sih udah bagus banget ya. Karena figurnya juga nggak gede-gede banget size-nya. Cuman 1/10 ya. Kalau 1/6 detailnya bagus, nggak kaget. Tapi kalau 1/10 atau 1/12 bisa ngasih detail advance, itu over the top sih. Terus ini untuk jetnya ya basic lah ya, sama dengan figur-figur Iron Man yang lain. Lalu untuk stand base ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Kecuali mekanik ininya doang sih. Itu sama aja kayak yang Ultraman kemarin. Dan dia kalau yang seri Iron Man 3 begini semua bakalan. Gitu. Lanjut kita ke figurnya. Ya, ini adalah figurnya. Jadi ini adalah Iron Man Mark 35 ya. Sepintas keren sih. Nggak ada yang kurang menurut gue untuk detailnya. Ini tampak depan ya. Terus ini kalau fullnya segini nih, cakep ya. Gue bener-bener demen kalau ZD Toys mereka memang jago bikin figur yang terbuat dari logam ya. Mereka bisa ngasih detailnya cakep banget. Biasa ya, ini sih kalau lu apa ya, kalau lu pajang orang juga kagak bakal ngeh aja, ini figur harganya nggak nyampe 500.000. Sumpah, ini gue beli harganya sekitar berapa ya, 450.000. Nih, belinya di Kit Station sih, jadi gue nggak bisa ngasih link, gue beli offline gitu. Oke, ini detailnya bagus banget kalau kalian mau lihat ya. Ini tuh cat red candy-nya bagus banget.
Sumpah ini nggak ada mispaint samsek ya di gua. Ini bukan mispaint ya, ini refleksi doang dari cahaya merahnya itu. Gokil, cakep banget detailnya. Mereka bikinnya bagus, even sampai ke piston-pistonnya masih dipikirin ya. Setidaknya dikasih shading lah, nggak cuman silver mentah doang. Oke, kita bahas artikulasi. Jangan ekspektasi tinggi-tinggi di ZD Toys. Nih, kepala udah nggak kayak segini doang. Terus turunnya kepalanya oke lah. Nengok segitu doang lah. Tuh, karena ini kepentok ini. Terus untuk bahunya sebenarnya luas sih, bahunya sih luas banget. Ini bisa muter, ada bicep swivelnya. Ini bisa dibuka tutup ya, tadi udah kelihatan sih. Terus ini ada double join, tuh, double join, ininya bisa diputer. Oke, lengannya sih aman ya sampai ke tangannya. Terus untuk torso dia bisa ditarik ke atas, segitu ya, nggak banyak sih. Dangaknya juga segini doang. Miring-miring, muternya nggak begitu banyak sih, gini doang. Tapi bisa miring-miring jauh gitu, which is agak nanggung. Terus untuk kaki, kayak nggak bisa nendang samsek. Terus nekuknya segini doang. Ini sebenarnya artikulasinya cuman kepentok moldingan di sini, jadi nggak bisa leluasa. Sebenarnya kok yang salahnya ada, sendinya ada, cuman nggak bisa gerak. Ini ke belakang ke sini, ke sampingnya segitu. Ya, artikulasinya sih menurut gua mid banget ya. Coba kita pasangin ininya, apa namanya? Capit besinya. Kalau kalian lihat di sini, itu ada petunjuknya. Jadi antara kanan dan kiri, kalian bisa bedain. Dan dia cuma bisa dipasang kalau pakai tangan yang ini ya. Kalau pakai tangan yang ngebuka itu nggak bisa masuk. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini berat btw, jadi kalau lama-lama kalian posein kayak gini, dia bakal jatuh karena agak berat jujur. Tapi ini fit perfectly untuk dia punya proporsi, bagus sih. Dan gue nggak yakin stand base-nya kuat nahan dia, karena dia kayak lebih berat gitu dari dari ZD-Toys yang lain. Gue nggak tahu ya, gue belum punya seri Iron Man yang lain. Tapi menurut gue ini kayaknya bukan terlalu ya, masih agak lebih berat dari yang lain gitu. Ini untuk contohnya ya, kalau pakai capit besinya, menurut gue sih udah kelihatannya bagus banget ya. Kalau boleh jujur ini kelihatan mewah banget. Dia ada gimmick ginian ternyata. Nggak tahu buat apaan. Kayaknya buat apa ya? Ini tuh sebenarnya kayak buat ini doang deh. Kayak seolah ada pistonnya gitu. Ya oke lah ya. Ini ZD Toys memang kalau kasar itu ya menang detail doang, tapi artikulasinya sangat-sangat limited. Jadi kalau kalian yang suka statue, suka mandangin figur secara statis doang, ya kalian bisa beli ZD Toys karena dia artikulasinya benar-benar dikit, terbatas, tapi menang di molding sama detailnya ya. Kalau lu perfeksionis banget, mungkin ini bisa jadi pilihan. Karena menurut gue Hot Toys itu udah mahal dan akan lebih mahal lagi. Jadi ini cukup oke untuk jadi substitusi. Mantap. Oke, videonya gini aja mungkin. Kalian boleh like kalau suka, boleh di-share kalau menurut kalian oke. Boleh subscribe kalau menurut kalian cocok sama channel gue. Terima kasih yang udah nonton. Kalian luar biasa.